kami bersyukur telah dipertemukan kembali dengan teman-teman yang berada di Lapas Narkotika Bandar Lampung. Bapak, berkatilah kami, lindungilah sinyal, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan mengenai firman-Mu Tuhan, semoga firman-Mu selalu dalam hati kami dan kami semua selalu berusaha setiap hari untuk merenungkan firman-Mu sehingga kami memperoleh kemenangan yang Engkau janjikan. Amin. Silahkan pujian. Pujian apa nih? Aku udah pindah juga. Progress. Jadi kami tim KKS itu dalam tahun 2025 ini, awal tahun ini, semua lapas, semua yang kita datengin ya untuk kita kasih makanan firman, itu awal dari pertemuan 2025 ini harus menyampaikan mengenai memiliki roh yang berkemenangan. Jadi judul hari ini, memiliki roh yang berkemenangan. Apa judul hari ini? Diulangi. Roh, Bu. Judulnya dulu biar kalian tahu apa yang sedang kita bicarakan. Halo. Suara kecil sekali. Oh, suara kecil sekali ya. Iya, Bu. Tapi dengar suara saya kan ya? Iya, Bu, tapi kecil, Bu. Oh, suara saya pun kecil kedengarannya ya. Iya, Bu. Soalnya di sini juga kan pakai notebook ini, Bu. Oh. Kalau langsung pakai jack nggak kedengeran ya? Jacket. Oke. Voice, judul yang saya sampaikan kamu dengar nggak? Apa tadi? Memiliki roh ya? Oh. Coba Bu diulangi, Bu. Oke, jadi judul pertemuan kita kali ini, ibadah kita kali ini adalah memiliki roh yang berkemenangan. Amin. Dengar ya, mendengar ya. Yang belakang dengar nggak itu Kosmas? Coba tolong ditanyain sama Samosir, takutnya nggak dengar. Memiliki roh yang berkemenangan. Sabar, Bu. Kita usahain pakai ini dulu. Oh, ini satu lagi nggak? Oh, yaudah. Matiin nih. Dengarkan semua. Mosir. Atau maju, biar dengar, maju. Udah maju. Ayo maju, biar kelihatan juga saya. Biar dengar. Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita itu selalu menang. Men. Menang itu apa sih, Bu? Nggak menang sok jagoan like seperti preman tuh enggak ya. Menang di sini artinya kamu tuh nggak kekurangan suatu apapun. Walaupun fisikmu, kondisimu ada di sini, tetapi keluargamu, istrimu, anak-anakmu yang jauh di sana, di rumah, itu tidak kekurangan makan. Sekolahnya anak-anakmu untuk biaya itu tidak kekurangan. Itu artinya yang berkemenangan. Yuk sekarang dibuka di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Ayat 4 sampai Dengan 5. 5. Ayat 4 5. Coba kamu baca, Alex. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 ya, Bu ya. Ya. 5 ayat 4. Iman mengalahkan dunia. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Amin. Yang mengalahkan dunia itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Amin. Ya kan? Dari dulu kita itu kan udah percaya kan, udah dibaptis bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi kenyataannya, mengapa banyak anak Tuhan ini kalah? Kalah dalam ekonomi,
kalah, mudah dipengaruhi hal-hal yang negatif sehingga bisa sampai di tempat sini. Apa kira-kira masalahnya? Mengapa? Seharusnya kan kita tuh menang itu. Yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa sih kok bisa kalah hidup di dalam dunia ini, kok anak-anak Tuhan tuh bisa kalah? Saya kasih tahu. Pada Allah. Ya. Kenapa? Karena kita nggak berpegang pada Allah. Tidak berpegang kepada Allah, Bu. Nah, salah satunya tuh itu tidak berpegang pada Allah. Ngakunya Kristen Katolik, KTP doang. suruh suruh baca firman, malesnya bukan main. Ya enggak? Padahal Ya. kalian tahu nggak? Iblis itu rajin dia, rajin mengintimidasi kita, rajin bisikin kita, rajin ngomporin kita untuk ngapain sih baca firman Tuhan, ngapain sih ke gereja, ngapain sih berdoa. Iblis tuh rajin seperti itu ke kamu. Kalau kitanya ini nggak rajin, ya sudah, mudah kita dikalahkan. Ya enggak? Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh setiap hari tuh harus berperang. Lawan itu, godaan si iblis itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik itu ngomong di kuping kita, ngunci pikiran kita. Jangan mau ngapain sih dengerin Bu Ati itu ngomong, ngapain sih? Iblis tuh dari sejak kalian masuk di gereja itu sudah membisikkan, mendengungkan hal-hal yang supaya kamu ini malas, supaya kamu udahlah dengerin aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu yang menyebabkan anak-anak Tuhan kalah. Jadi iblis itu misalnya nih, kita tuh disuruh berfokusnya tuh sama masalah, fokusnya cuma masalah. Contoh, saat ini tuh suami saya kan didinaskan itu dari Bandar Lampung ke Bengkulu. Ke Bengkulu baru saja nyampe, sudah ditugaskan lagi ke Bengkulu Selatan. Itu kalau kalau saya hanya memikirkan, aduh ribet banget sih, baru nyampe dari Bandar Lampung ke Bengkulu, baru nyampe, belum selesai saya itu yang namanya ibu rumah tangga ya, istri ya, membersihkan rumah dinas, belum selesai, sudah harus packing lagi ke Bengkulu Selatan. Jaraknya tuh 3 jam. Itu kalau saya memikirkannya hanya bersungut-sungut, malas. Lu ngapain sih harus ribet lagi, harus bawa barang-barang lagi ke Bengkulu Selatan. Sudah. Dengar nggak suara saya, masih kedengeran nggak? Halo? Ya, Bu. Suara saya masih kedengeran nggak? Kedengeran. Ini Kalau udah nggak dengar, pakai angkat tangan ya, speaker. biar saya ulangi ya. Wah. Nih udah pakai speaker, Bu. Oh, Gede. sudah pakai speaker, udah denger ya? Ya. Oke, saya ulangi. Jadi, kalau pikiran kita tuh hanya tentang masalah-masalah, nggak bisa ngasih uang istri di rumah, anak-anak sekolah bagaimana, nanti saya keluar ini bagaimana, adakah yang mau terima saya, itu masalah loh. Ya. Dan gak usah kamu pikirkan. Sudah, pikiranmu ini loh, seperti yang di kaos saya ini, yang bikin ini, yang bikin KKS ini. Kuasa imajinasi dan perkataan. Kirimlah, Bu. Ada berapa? Iya, 8. Kenapa? Kirimlah, Bu, bajunya bagus itu. Bagus. Iya. Ya kalau kamu setia Eh. membaca firman Tuhan, tak kirim. Siapa aja yang mau ntar bilang ya. Semua mau, Siapa Bu. aja. Amin. Makasih, Bu ya. Ya. Ayo, nanti setelah ini ya tak data siapa yang mau. Tapi dipakai Amin. loh ya. Iya, Bu. Pokoknya setiap ini kita pakai. Ya, dipakai, terus dipraktekkan nih kuasa imajinasi Kuasa imajinasi yang dan bukan perkataan. firman dilarang masuk. Amin. Ya kan, udah yang dipikirin ya, Voes ya, nggak usah besok keluar nanti gimana, besok no 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 no, yang dipikirin sekarang gimana nih cara aku bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Ya nggak sih? Iya Bu, amin. Oke, Benar. yuk. Sekarang dibuka lagi Matius 13. Matius 13. Matius 13, 16 sampai dengan 23. Matius 13, ayat 16 Sampai dengan 23. sampai dengan 23. Amin. Eh saya baca satu ayat, terus kalian yang di situ satu ayat ya, gantian ya. Ya Biar Bu, satu. Oke? Saya dulu ya, ayat 16 ya. ya Bu. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Amin. Jadi, barusan firman yang kita baca itu mau tumbuh di mana? Yang di berbatu apa tanah subur? Tuh, itu dirimu tuh seperti itu. Pilihannya hanya dua. Firman yang disampaikan itu mau kau terima dengan baik atau hanya mau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi, Maunya tertanam, Bu. Tertanam. apa? Firman yang barusan kita baca ini toh disampaikan, dikatakan bahwa firman itu mau tumbuh di mana? Di dalam diri kita. Kalau cuma hanya sekedar baca aja, sekedar ikut ibadah, tapi enggan mempraktekkan, ya sia-sia, nggak ada gunanya. Ada kan perumpamaan di Matius 13 ini juga perumpamaan gandum dan lalang ya. Ya seperti yang sering saya sampaikan di situ lah sama Pak Nelson itu. Pak Nelson harusnya ingat, pilihannya hanya dua, mau jadi anak setan, mau apa jadi anak Tuhan. Sekarang pilihannya juga dua sama, mau jadi lalang apa jadi gandum. Iblis tuh rajin setiap hari menabur benih lalang. Benih lalang itu apa sih ya? Khawatir, marah, iri hati, sombong, ketakutan itu benih benih lalang yang disebarkan iblis. Kalau teman-teman semua ini memilih menjadi anak Tuhan, ya jangan mau ditabur benih lalang sama iblis. Gandum aja yang di dalam hatimu, ya kan? Sekarang dibuka lagi di Roma 6. Roma 6 ayat 16 sampai dengan 23. Roma 6. Bu. Roma 6 Roma 6. ayat 16 Roma 6 ayat 16. sampai dengan 23. Roma 6.
16 sampai dengan 23. Amin. Sudah ketemu semua? Sudah, Bu. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba-hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Upah Amin. dosa tadi apa? Maut. Nah, upah dosa adalah maut. Jadi kalau dosa itu walaupun dosa sedikit, Bu, bohong kecil, Bu, no, tetap nggak boleh. Kita itu harus murni, suci, kudus, tahir. Nggak boleh. Yang namanya berdosa itu nggak boleh. Namanya manusia, Bu. Ya berdosa, no. Enggak. Harus lurus jalannya. Supaya kita itu terkoneksi terus sama surga. Amin. Sekali kita tidak terkoneksi sama surga, ya sudah. Hidupnya pasti babak belur. Sedikit-sedikit kekurangan, Bu. Sedikit-sedikit gagal, Bu. Itu kalau kita itu tidak mau menjadi manusia baru itu loh. Kalau masih berdosa terus kan manusia lamamu terus itu yang kamu lakukan, kamu kerjakan. Manusia baru, manusia lama kan sudah sering saya jelaskan. Ya kan? Jadi Ya, Bu. sekarang semakin jelas lagi, semakin mengerti lagi sebagai anak-anak Tuhan itu harus memiliki roh yang berkemenangan. Jangan mau kalah. Jangan mau kepalamu ini diinjek-injek sama iblis. Jangan mau iblis itu buang kotoran di kepalamu sehingga pikiranmu itu kotor. Pikiranmu itu hanya ketakutan. Pikiranmu jorok, porno, cabul. Amin. Itu ya iblis nih yang berdiri di kepalamu. Padahal kita ini sebagai anak Tuhan diberi kuasa untuk menginjak ular, menginjak kalajengking. Ya kan? Ya, Bu. Coba, seberapa lama sih hari-harimu ini kamu isi untuk lebih dekat sama Tuhan? Berdoa itu bagus. Berdoa untuk memohon kepada Tuhan itu saatnya kamu berbicara sama Tuhan. Tuhan, mohon aku begini-begini, itu saatnya kamu berbicara sama Tuhan. Tetapi gilirannya Tuhan untuk ngomong kepada kita, ini ya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Gilirannya Tuhan ngomong sama kamu. Jangan kamu terus yang ngomong sama Tuhan, minta terus sama Tuhan, tapi giliran Tuhan mau ngomong, kamu nggak mau mendengarkan. Iya kan? Coba kamu renungkan, seberapa sering sih saya setiap hari itu mendengarkan bicaranya Tuhan, merenungkan firman-Nya Tuhan itu seberapa sering sih? Apakah
Aku ini setiap hari seringnya hanya memikirkan hal-hal yang nggak perlu. Bukankah 2, 3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir. Asal yang kamu bicarakan firman Tuhan. Kalau 2, 3 orang berkumpul yang kamu bicarakan hanya omong-omong kosong, hanya ngomongin orang, ngomongin masa lalumu yang mungkin menyakitkan bagimu, itu Tuhan nggak hadir. Tuhan nggak mau hadir. Tuhan hanya mau hadir saat 2, 3 orang berkumpul membicarakan firman Tuhan, berdoa. Isilah hari-harimu ini mumpung masih di dalam lapas. Kamu ini masih dipelihara loh sama Tuhan. Nih, kamu masuk dulu ke lapas, sekolah dulu, sekolah gratis. Setiap hari ada hamba Tuhan atau relawan datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Direnungkan. Hancurkan kesombonganmu, keakuanmu ini, lepaskan. Jangan mudah, aku nggak diajak ngomong, marah. Aku tidak dicuekin, tidak diperhatikan, tersinggung, terus nggak mau lagi berkumpul. No, 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 enggak. Udah nggak apa-apa. Misalnya kamu diinjek-injek orang, diremehkan orang. Bu, orang di sana, di luar sana, teman saya, saudara saya dulu waktu saya sebelum masuk di lapas itu baik sama saya. Sekarang dia melupakan saya, nggak apa-apa. Tenang saja. Nggak peduli orang lain tuh ngomong apa terhadapmu. Yang penting kan dirimu ini. Orang lain mau menjelekkan kamu, apa udahlah, nggak usah dipikirin. Itu ya kalau kamu masih mikirin mengenai omongan orang, masih mikirin bagaimana besok saya keluar itu masa depan saya seperti apa, itu kamu tuh hanya memikirkan masalahmu. Itu kamu sudah terperangkap oleh bisikan iblis. Pesannya Bu Ati, saran Bu Ati, berkumpullah kalian yang di sini ini setiap hari, luangkan waktu, baca lagi firman Tuhan. Kamu diskusiin gitu loh. Tapi saya nggak ngerti Bu, baca firman Tuhan ini nggak tahu artinya Bu. Percayalah, jika kamu itu rutin membaca firman Tuhan, Roh Kudus itu akan menuntunmu ke hal yang benar. Kalau yang kamu diskusikan, yang kamu bicarakan, itu hanya mengenai firman Tuhan. Kalau yang kamu diskusikan mengenai kejahatan orang, keburukan orang, sudah. Nggak ada damai di dalam hatimu. Yang ada adanya marah, sebel. Ya nggak sih? Ya, Bu. Yang seperti pernah saya sampaikan itu loh. Kalau kamu hanya menyimpan kesalahan orang, kemarahanmu itu kamu kumpulin, itu kamu kayak nyimpen sampah di dalam tubuhmu. Yang ada benci, sebel sama orang, itu kamu hanya menyimpan sampah di dalam tubuh. Dan sampah itu kan penyakit ya, bau busuk, berpenyakit, banyak bakterinya. Sama halnya dengan pikiranmu, hatimu ini. Isilah saja dengan firman Tuhan, pikirkan yang manis, ya nggak ada di Filipi 4 tuh. Pikirkan yang manis, pikirkan yang baik saja. Otomatis tubuhmu sehat. Saya sering menyampaikan di situ bahwa yang namanya anak-anak Tuhan, sakit itu nggak boleh lebih dari 2, 3 hari, itu nggak boleh. Nggak ada sakit penyakit. Oh, kita sudah percaya, Tuhan Yesus itu sudah disalib. Segala sakit penyakit itu sudah diberesin sama Tuhan Yesus. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang percaya sama Tuhan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, kok mau sakit itu? Kalau saya sih, no, nggak mau saya. Saya yakini apa tubuh Kristus yang saya makan itu DNA-nya itu masuk dalam tubuh saya. DNA saya ini ada DNA-nya Tuhan Yesus. Sehingga saya harus hati-hati dalam berbicara. Harus hati-hati dalam bersikap. Pertanyaannya adalah apakah memang sih Bu Ati hidupnya selalu itu Bu lurus?
Ya, yang namanya manusia memang benar. Saya kadang sama anak saya yang masih umur 10 tahun itu kadang emosi gitu, yang namanya anak kecil ya udah dikasih tahu masih. Tetapi begitu misalnya saya teriak sama anak saya tuh langsung kayak aduh, salah ini Tuhan, ampuni aku Tuhan. Segera minta ampun. Ampuni aku Tuhan, aku nggak sengaja Tuhan. Oh emosi. Itu nanti tuh ya seperti ada Roh Kudus yang mengatakan sabar, tenang, nggak apa-apa. Ada yang seperti itu yang menguatkan saya. Misalnya teman sekamar, Bu, aduh joroknya bukan main, Bu. Itu bikin saya sebel. Udah, nggak usah dipikirin, santai saja. Nggak apa-apa. Namanya hidup bersama-sama kok. Ya nggak sih? Makanya cepet hatimu nih beresin. Buang semua hal-hal yang negatif itu, buang semua pikiran-pikiran yang besok saya bagaimana Bu keluar dari sini takut. Udah buang semua. Speaker. Ya, terus pakai speaker yang itu. Bener deh, percayalah. Ini. Seperti di Amsal 4 ayat 23. Dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah tersimpan kehidupan. Coba pikiranmu itu mengendalikan hidupmu. Yang kamu pikirin itu apa? Gitu. Saat ini coba deh, ayo siapa yang berani ngomong, berani menyampaikan sekarang yang dalam pikiranmu itu apa? Coba. Bayang-bayang Bayang-bayang apa? keadaan pada saat kita di luar mungkin barangkali kebanyakan kan. Nah iya, jangan, udah nggak usah Bayang-bayang jadi gitu. kita ditakuti dengan rasa apa yang kesulitan yang kita buat sendiri. Iya kan, Ya, kesulitan. Alex sadar kan, kesulitan yang kita bikin sendiri itu ya pikiran kita ini loh. Nggak ya sih? rata-rata gitu, semuanya gitu lah. Ya tapi no jangan. Ayo Iya, mulai belajar pelan-pelan gitu loh. Ini ya udah saya cerita aja bahwa saya nih nanti Lebaran itu saya sama suami itu udah pesen tiket untuk pulang ke Jogja ya, untuk pulang ke Jawa. Suami saya bilang, mah nanti kalau ada perubahan gimana? Kalau aku nggak bisa, sudahlah tenang. Saya bilang kita juga diomongin kayak gitu sama suami saya sempat agak oh iya ya, aduh gimana nih tiketnya udah terlanjur. Tapi sudahlah Pak, nggak apa-apa, serahkan sama Tuhan. Tuhan itu sudah mengatur 1 hari ke depan, ya kan? Seminggu ke depan, sebulan ke depan untuk kita. Dan rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang terdahsyat untuk kita. Saya yakin itu. Ya nggak sih? Jangan khawatir teman-temanku yang berada di lapas narkotika Bandar Lampung, nggak apa-apa. Dinikmati, disyukuri. ya, Ya kan? Yang pernah saya bilang, kamu kalau misalnya pun saat ini di luar, kalau pikiranmu tuh masih hanya berfokus sama masalah, sama saja mau di luar, mau di dalam lapas. Kalau kamu nggak deket sama Tuhan, kamu nggak mau merenungkan firman Tuhan, sama saja hidupmu tuh nggak tenang, hancur lebur. Ini makanya nih dari sekarang ini mulailah kamu tuh mendisiplinkan diri. Jadi yang saya katakan iblis aja setiap hari disiplin mengajak orang untuk berbuat dosa. Ayolah, jangan mau. Jangan mau ditaburin benih lalang sama si iblis. Kita ini gandum. Kita ini anak Tuhan. Jangan mau kalah. Ya nggak sih? amin. Setiap hari kan ada apa dari pihak luar atau hamba Tuhan yang datang ke sini kan ke lapas kan. Ya, Ya kan ya udah itu setiap hari. dimanfaatin, kamu ikutin. Begitu hatimu mengatakan malas sebel yang diomongin itu cuma apa sih? Sudah. Itu iblis berhasil tuh ngomporin kamu. Percayalah. Percayalah sama Bu Abida. Iya. Ini tuh harus benar-benar kamu pegang ini yang namanya firman Tuhan di Alkitab. Satu sampai kadang sama anak saya itu yang masih 10 tahun itu, karena anak saya yang besar-besar kan jauh semua ya, sekolah di Jawa semua.
Saya tulis kertas kecil-kecil itu ayat-ayat itu kalau mau tidur sambil kadang kan nggak bisa tidur sambil dibaca-baca. Lama-lama hafal itu anak saya. Anak saya itu hafal tuh yang ini, yang apa Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu itu anak saya hafal tuh yang 10 tahun. Terus sama yang 1 Yohanes 5 4 sampai 5 itu anak saya. Ya gara-gara sambil nggak bisa tidur tuh nggak usah mikirin besok nanti mau apa pulang ke Jawa tiketnya juga enggak saya usahakan belajar atau membaca ini aja. Yang kita diskusikan, yang kita bicarakan udah mengenai firman Tuhan saja lah. Gak usah mengenai besok ketakutan tentang tiket, tentang no, enggak. Tuhan sudah memelihara semua. Ya enggak sih? Burung pipit itu enggak bekerja loh teman-teman. Ya enggak sih? Sama loh kayak teman-teman semua yang di situ sedang tidak bekerja. Tapi dipelihara loh, bisa makan. Ya kan? Ini dari tim KKS ya kirim masih nasi kotak ya untuk teman-teman semua ya di Ya situ Bu, ya kan ya biar agak beda lah ya. iya. Pun ya Bu. Oke deh. Ada yang perlu ditanyakan apa yang saya sampaikan, apakah masih ada yang bingung? Tidak Bu, mengerti semua. Mengerti kok, Tentang keren. kehidupan hari lepas hari lah. Oke, yuk sebelum tutup kita buka lagi Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8. Ayat 3. Amin. Yuk dibaca yuk, gantian voice yuk dibaca yuk. Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan, dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Ya. Arti, ya, amin ya. Arti dari ayat ini adalah dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Maksudnya mulut bayi-bayi dan anak-anak di sini ini untuk orang-orang yang baru bertobat. Baru bertobat ini kan kayak mulai jadi manusia baru lagi kan, belajar berjalan lagi, belajar berlari lagi. Nah ini dari mulut-mulut bayi dan anak-anak ini aja sudah diletakkan dasar kekuatan karena lawanmu ini, jadi harus kita bungkam itu si iblis yang membisikkan, alah ngapain sih berdoa, ngapain sih tekun-tekun, kita juga toh masih di sini, masih tahunan, mungkin masih lama. Jangan mau, ini loh ada ayatnya. Walaupun kita ini pernah berdosa, walaupun kita ini baru saja bertobat, jadi manusia baru, jadi seperti bayi-bayi lagi, seperti anak-anak lagi, tapi kita mampu membungkam mulut iblis. Supaya kita memiliki roh yang berkemenangan. Amin? Amin. Oke? Oke. Kita akhiri ya, kita berdoa dulu atau mau dulu? Gimana baiknya aja menurut Ibu? Kenapa? Gimana baiknya aja menurut Ibu? Kita pujian dulu deh, satu lagu, Oke. terus berdoa ya, selesai ya. Udah siap belum lagunya? Belum. Pak Nelson mana sih kok saya nggak lihat ya? Pak Nelson itu Bu, Ibon berobat ke poli. Sakit apa Pak Nelson? Biasa perawatan aja Bu. Check up. Oh check up doang ya, nggak Ya, sakit ya? Oke. takutnya kan namanya kan udah usianya. Oh ya, oke. Nah. Kan salam ke Pak Nelson ya. Ya Bu, nanti saya salam. Ini lagu mana nih? Lagu Bang. 20. Well ini bisa lari bunyi. Recording stopped. Ya, Selesai? Iya, udah, Bu. Sudah, Oke, Bu. tadi apa VS kamu kaosnya jadi ukuran berapa tadi VS biar saya lupa saya nanti. hah? Apa sih? Gimana, Bu? Kaosnya kamu ukuran berapa VS? Oh. Kita minta kaos. Kita rata-rata Ukuran L semua sih, Bu. L sama XL. L sama XL, Bu, ada
Nanti dicatetin aja. Nanti dicatetin dulu Bu. Itu. Apa? Nanti kita catat aja Bu listnya, yang Oh mana ya, yang ya. XL, yang mana yang L. Oke, kasih Bu Angel ya. Iya Ibu. Oke, yuk kita berdoa dulu. Ya, kita doa. Tuhan, sudah selesai kami bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami sudah berjanji dan sudah sepakat bahwa kami hanya ingin membicarakan firman-Mu saja Tuhan, tidak dengan yang lain Tuhan, supaya kami memiliki roh yang berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.